Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala habibihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiq wal wafa' amma ba'd. Kita baca kitab lanjutan sedikit ya. Kana al-imam Abu Hanifah masyhuran bil wara' ma'rufan bil ifdal saburan ala ta'lim al-ilm bil laili wan nahar. Al-imam Abu Hanifah itu terkenal orangnya wara', orangnya sederhana, orangnya demen berbuat baik, sabar ngajarin orang siang dan malam. Jadi waktunya itu penuh dengan mendidik orang lain. Nggak terlalu banyak ngomong, kecuali kalau lagi ngajar doang. Kalau ditanya atau diminta untuk memberikan ilmu pelajaran baru beliau akan berbicara. Dan orangnya itu menjauh dari dari sultan, dari penguasa. Orangnya itu warok banget, tahu nggak warok? Warok itu hati-hati. Ada nih ucapan Natal boleh apa enggak ya? Kata sini boleh, kata sini nggak boleh. Kalau orang yang warok, dia lebih memilih yang nggak boleh. Takutnya ya ntar ternyata yang benar adalah yang nggak boleh. Itu saking takutnya warok. Kalau yang milih nggak boleh, walaupun misalnya nanti boleh, tetap dia selamat. Begitu. Itu arti wara'. Di antaranya la yajlisu fi dhilli jidari gharimih. Kagak pernah duduk atau apa ya? Ada matahari terus kita ngumpet dari sengatan matahari. Teduh. Nggak pernah berteduh di tembok orang, takutnya orang kagak ridho. Dulu itu Habib Abu Bakar, saya punya guru, cerita dari kecil kalau lagi jalan sama ibunya kalau ngelihat Habib Abu Bakar nih yang masih kecil waktu itu, seumuran kayak Kori gitu, seumuran anak-anak Ali, jalan namanya panasan kan pasti berteduh ya, ada pohon, ada apa. Itu dimarahin sama ibunya. Kalau ada tetangga lagi masak, dulu beliau kehidupannya sangat-sangat sederhana, rumah sangat-sangat kecil, makanan sangat sederhana lah. Ada tetangganya masak enak, baunya kan keluar kemana-mana tuh. Terus Habib Abu Bakar keluar rumahnya nyiumin tuh bau, saking pengennya makan enak. Itu dimarahin sama ibunya. Ibunya bakal pergi ke rumah tetangganya minta ridho, minta halal. Kagak mau anaknya dari kecil itu melakukan sesuatu yang mungkin bisa jadi syubhat atau haram bahkan. Jadi berteduh aja nggak boleh. Ternyata Abu Hanifah juga begitu. Nggak pernah berteduh di tembok orang lain. Saya lagi kesal sama Husnul nih. Husnul datang kemari berteduh di sini. Misalnya ada matahari atau ada hujan, boleh jadi saya kan kagak ikhlas gitu, namanya kita lagi kesel. Oh ntar gua tuntut di hari kiamat misalnya gitu. Enggak sih Nol, enggak begitu, pelit amat gua. Tapi kan hal itu bisa terjadi ya, bisa terjadi, bisa aja terjadi. Itulah pentingnya tadi beliau bilang tarbiyah, dididik dari kecil. Itu Habib Abu Bakar dari saking takutnya, ana nih benar-benar bukan ngelebih-lebihin, bukan karena beliau guru ana, bukan. Kita bertamu diundang ceramah, Habib diundang ceramah, saya nemenin. Itu kagak boleh tuh kita makan yang dihidangkan sebelum Sahibul Bait bilang, ayo silahkan. Karena beliau takut, jangan-jangan ini emang bakal dipajang doang, atau jangan-jangan ini bukan buat saya dipasang di sini. Ya, coba bayangin. Fadal. Udah habis ya? Enggak, ini kelasnya udah beda kelas. Bener-bener saya mau buka gelas, taruh. Nggak boleh begitu. Nanti tunggu Sahibul Bait bilang, kita nggak boleh ngomong tuh, nggak boleh ngomong. Saya minta ya, saya boleh nggak? Saya nggak boleh, diem aja. Tunggu ada orangnya ngomong, ayo silakan Habib dimakan. Berarti halal, pasti halal, kata beliau gitu. Kalau nggak ada omongan itu belum tentu. Katakan 99% halal, tapi kan ada 1% kemungkinan dia nggak ridho saya makan itu.
Tapi kalau udah ada kata-kata silahkan, berarti udah pasti boleh, udah pasti halal. Nah itu karena dididik dari kecil kayak begitu beliau, sehingga tadi kata Habib Ahmad bilang tumbuh besarnya pun ala hadhihi tarbiyah. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha wa in taftimhu yanfatimi. Hawa nafsu itu seperti anak kecil aja. Anak kecil kalau dibiarin nyusu terus, dia bakal tetap nyusu terus. Tapi kalau pelan-pelan udah mulai dibatasin, lama-lama dia terbiasa untuk tidak nyusu lagi. Apa bahasa kita? Sapih. Disapih. Kalau nggak terbiasa disapih kan kaget dia, lama-lama tiba-tiba nggak boleh nyusu. Wah kaget. Dan dibiasain, dari kecil dibiasain. Hal-hal yang baik dibiasain. Tuh anak-anak kita itu, ya kalau mau sedekah kita kasih lewat tangan anak kita. Ini tuh kasih tuh sedekah kasih. Nah dia terbiasa tuh dari kecil memberi kepada orang lain. Itu sebagai contoh. Didik dari kecil. Didik dari kecil itu penting. Kemarin saya punya teman ada bangsanya sama kayak Ulil bin Syobakar, meninggal abahnya, itu dia sebutkan di kata-katanya tuh, terima kasih abah udah tegas dan keras dalam mendidik saya. Nggak kebayang kalau dulu abah nggak keras mendidik saya, mungkin saya kebawa pergaulan bebas. Jadi kita kudu bersyukur. Dulu saya punya abah juga keras dalam mendidik tuh, keras banget. Kalau dipanggil saya, biar kata lagi ngapain, kita pasti langsung dipanggil Ahmad. Wah udah, kita lepas semua, langsung ngadep. Ya, ada apa lebih, ada apa begitu. Pendidikan tegas, keras, yang kemudian membuat kita takut di masa itu ketika ada ajakan dari teman-teman untuk pergaulan-pergaulan yang agak-agak kurang baik misalnya. Jadi dari masa kecil itu, alhamdulillah, dengan berkah pendidikan orang tua, dengan berkah doa orang tua, dengan berkah tentunya juga penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita bisa sampai kayak sekarang, kita bisa sholat, kita jalanin ya, terhindar dari pergaulan yang tidak baik. Ini adalah berkah daripada pendidikan dari kedua orang tua kita di masa, apa katanya tuh, mendidik di masa kecil itu seperti mengukir ya di atas batu, jadi paten gitu. Sedangkan kalau mendidik di masa tua itu seperti menulis di atas pasir air begitu, dengan sangat mudah hilang. Adapun di atas batu dia bakal tetap begitu. Jadi biasain, intinya biasain. Makanya Nabi kenapa bilang muru auladakum bis-shalah inda 7 sinin. Asal udah umur 7 itu kita yang wajib untuk memerintahkan dia salat. Dianya belum wajib salat, tapi kitanya sebagai orang tua kalau enggak memerintahkan kita dosa. Umur 7. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ayo salat, ayo salat. Misalnya dia tiba-tiba masuk ke kamar kagak salat, emang dia belum wajib. Tapi kita sebagai orang tua sudah menjalankan kewajiban kita dalam memerintahkan dia. Kalau kita nggak ngomong, ayo salat, itu kita meninggalkan kewajiban. Karena Nabi yang suruh muru auladakum. Sampai ada wadribu, kalau udah umur 9 udah boleh dipukul. Pukulnya bukan pukul sampai bonyok, nggak boleh. Sampai merah aja itu nggak boleh. Pukulnya tuh sebagai kata Imam Haddad, kalau ada anak kita nggak sholat, kita harus marahnya lebih daripada kalau anak kita ngilangin barang. Anak kita bawa motor nggak dikunci, motor diambil orang, marah nggak kita? Kita marahin pasti. Ketika dia meninggalkan sholat, marahnya kita harus lebih daripada ketika dia menghilangkan motor. Karena kagak tanggung-tanggung. Dia punya konsekuensinya, yaitu ad-dukhul ilan nar, na'udzubillah min dzalik. Kalau nggak salah udah cerita apa belum tuh, sekitar berapa minggu yang lalu saya pulang ke sini jam 11 malam. Ada anak muda umur 25 kemari ceritanya. Ternyata saya lihat ada chattingan dari bapaknya pejabat, orang Bekasi. Tolong Bib, ini
dinasehatin. Saban hari pulangnya jam 3 malam. Udah kita dudukin jam 11. Ana baru masuk ke kamar tuh jam setengah 1 kira-kira. Pas gitu, ini kenapa ente kenapa bapak ente ngapain nyuruh ente kemari? Iya beb, saya lagi pulang malam mulu. Lah kenapa pulang malam? Lagi dekat sama perempuan. Saya kagak minta, dia kasih lihat foto perempuannya. Bajunya luar biasa. Kebuka sono kebuka sini. Umurnya udah tua nih perempuan, 35, beda 10 tahun. Ayo, kenapa? Udah tua. Udah janda, 35 janda, punya anak, rumah ngontrak, punya mobil. Rupanya Anda tanya, kenapa ente alasannya apa? Pulang malam terus sampai jam 2, jam 3 ngapain? Ya saya betah, beb, kalau sama dia katanya. Dia baik banget sama saya katanya. Sampai diceritain juga, kemarin aja tuh sampai mobilnya 2 tahun pajaknya belum bayar, saya yang bayarin 7 juta katanya. Kontrakannya, makan, ini semua dia bayarin. Alasannya kenapa? Ya dia bilang karena saya nyaman. Iya kenapa? Misalnya dia baik beb, dia perhatian sama saya. Oh gitu. Soalnya di rumah saya nggak dapat perhatian. Nah ini nih pendidikan, perhatian sama anak. Jadi tuh bapak namanya orang kaya, pejabat, ngasih duit mulu. Ngasih duit mulu sama si anak duit banyak. Akhirnya kebawa kepada pergaulan bebas. Begitu. Jadi alasan dia adalah karena bapaknya nggak perhatian sama dia. Sedangkan di perempuan perhatian. Udah makan belum? Ya lu tibang ditanya udah makan belum? Udah gede. Ya tapi kan perhatian beb kata dia. Ya Allah, udah makan belum? Hari ini mau kemana aja? Girang. Anak muda digituin girang banget. Oh, hari ini mau kemana? Udah jangan lupa minum vitamin. Ya Allah, anak kita juga anak masih kecil udah pada paham tuh harus makan kapan. Apa udah nggak usah dibilangin. Lapar ya makan. Pakai ditanya girang. Intinya itu alasannya. Bapak saya ngasih duit mulu tapi kagak pernah ngasih perhatian. Pergi pagi, pulang malam. Nggak ditanya tuh saya perlu apa. Nggak ditanya saya lagi gimana tugas kuliah dan lain sebagainya. Nah itulah anak ketika tidak mendapatkan perhatian, dia mentalnya rusak nanti. Dia akan mencari-cari perhatian di luar. Itu bahaya. Itu bahaya. Jadi kalau bisa kasih berikan perhatiannya. Saya pernah lihat Husnul. Dia pulang kerja capek, cuman dia ajak tuh anaknya ke taman di bulak rantai, diajak duduk. Padahal man capek pasti. Cuman hidup di tengah-tengah keluarga yang perhatian, yang harmonis itu akan menumbuhkan hati dan mental yang sehat dan kuat. Saya pernah tuh pulang dari mana? Dari Palu tuh begitu juga tuh. Pulang capek banget. Cuman anak ngajak main, ya kita ajak main. Padahal ntar lagi ada ceramah. Kita ajak main dulu, kita ajak main. Paling enggak jangan sampai dia tadi mentalnya tuh down gitu. Ya bapak saya kok begini banget sama saya, kagak kasih perhatian gitu. Itu penting. Dulu ini namanya kerajaan. Kadang-kadang pas lagi mau memutuskan satu perkara, kadang-kadang hakimnya tuh harus nurut apa yang dimau oleh penguasa. Kurang lebih terjadi di zaman sekarang ini. Di mana tuh Put? Di Konoha sono. Terjadi hakim kudu ikut sama penguasa. Terjadi kayak begitu sekarang. Nah dulu lebih parah lagi, kerajaan. Raja itu punya pengaruh yang begitu besar. Diminta Abu Hanifah, ayo sini putusin satu perkara. Oh gak dah, gue gak mau dah. Ya gak mau. Yang ada pasti disuruh nanti untuk belain yang salah. Terus dibilang, udah Abu Hanifah udah ngasih keputusan. Ini keputusan MK, Mahkamah Konstitusi. Harus dituruti dan diikuti. Nah beliau ketakutan kayak begitu. Enggak dah, saya gak mau.
Akhirnya apa yang terjadi? Ditaruh di penjara, dipukulin dicambuk tiap hari, sampai bahkan meninggal di penjara Abu Hanifah. Ketika dicambukin tiap hari itu, ada orang ngomong, udah dah, lu nurut aja, udah tinggal pergi ngasih keputusan sebentar, jadi ente aman, nggak di penjara, nggak dicambuk. Kata beliau apa? Nggak apa-apa dicambuk dunia daripada gue dicambuk di akhirat. Siatud dunia wala siatul akhirah. Cambuk dunia aja yang penting ya, nggak apa-apa, biarin. Sampai akhirnya meninggalnya di situ tuh, di penjara. Yang penting kata beliau di akhirat apa? Nggak dicambuk. Nggak mau beliau tuh. Ya, kalau sholat witir 1 rakaat dalam beberapa kesempatan beliau itu mengkhatamkan Al-Quran. Wa an Asad bin Amr qala qama Abu Hanifah al-lail bihadhihi al-ayah. Kenapa Abu Hanifah ini kau bangun malam? Kenapa? Tahajudnya luar biasa, sholatnya. Kenapa? Karena dengan waktu itu pernah baca 1 ayat, mulai saat itu beliau taubat tuh deh. Udah ampun dah. Apa ayatnya? Balis sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amar. Dan hari kiamat adalah hari perjanjian bagi mereka umat manusia, dan situlah waktu yang sangat menakutkan dan sangat pahit. Jadi luar biasa, dengan itu beliau selalu teringat bahwa ada janjian nanti sama Allah, ketemu nanti di hari akhir. Kalau Imam Malik lebih dikenal dengan wibawanya yang luar biasa, menghormati ilmu agama, dan punya adab yang begitu tinggi kepada Rasulullah. Ibnul Mubarak mengatakan, ana lagi datang majelisnya Imam Malik lagi ceramah, tiba-tiba apa yang terjadi? Mukanya pucet begitu. Tapi beliau terus saja ceramah. Makin lemas, kelihatan lemas, keluar keringat, tapi terus ceramah nggak berhenti. Terus katanya pas selesai majelis ditanya, tadi kenapa kok aneh banget, aneh lihat antum? Kata dia, tadi saya digigit ame kalajengking 16 kali. Digigit sama kalajengking 16 kali. Tapi saya lagi bawa hadisnya Nabi. Saya nggak mau motong nih hadis Nabi. Kira-kira kalau sekarang kayak gimana ya? Mayor Teddy misalnya, tahu Mayor Teddy? Tahu gak? No. Tahu. Mayor Teddy disuruh bawa keputusan Presiden Prabowo Subianto. Lagi ngomong dia, depan menteri-menteri, keputusan Bapak Presiden. Tiba-tiba ada apa? Ada kalajengking gigit dia tuh. Kan gak mungkin dia berhenti kan? Pasti dia bakal tahan, dia baca terus tuh. Sampai akhir dia tahan, baru dia minta diobatin. Itu omongan presiden. Nah, ini omongan yang lagi disampaikan hadisnya Nabi, ini omongannya Rasulullah SAW. Imam Malik 16 kali digigit sama kalajengking, digigit 16 kali, tapi nggak bergerak. Pernah adiknya Imam Malik perempuan ditanya, itu Imam Malik di rumah ngapain aja sih? Jawabannya apa? Al-mushaf wa tilawah, Al-Quran. Kerjaannya sama Al-Quran udah dibaca, dikaji, dipelajarin, diamalkan dan seterusnya. Karena Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i membagi malam menjadi 3. Yang pertama menulis, yang kedua sholat, yang ketiga istirahat tidur. Ya, sama ada kayak kita sekarang. Ya, kita menulisnya di handphone, tapi kalau kita terus kalau Imam Syafi'i dibagi rata tuh, nulis katakan 2 jam, sholat 2 jam, tidur 2 jam. Beda sama kita, beda. Jangan disamain sama kita, menjauh. Begitu ya. Wa kana radhiyallahu anhu yakhtimu fi kulli yawmin khatmah wa fi Ramadan yakhtimu 60 khatmah. Nah, ini kita nggak bisa niru nih, tapi paling nggak kita semampu kita. Beliau Imam Syafi'i setiap harinya khatamin Quran.
Kalau udah Ramadan 2 kali. Kalau hari yang biasa sekali. Bisa nggak sebetulnya itu tiap hari? Kalau bicara bisa enggaknya mah sebenarnya bisa ya. Bisa nggak baca agak cepat tuh? Berapa kira-kira? 10 jam kali. 8 jam ya? 8 jam baca Quran. Itu yang disenengin nama Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha. Beliau bilang hubbiba ilayya min dunyakum thalath. Cuma 3 doang dah yang saya demen dari dunia. Yang pertama an-nadharu ila wajhi Rasulillah. Yang kedua wa qira'atu kitabillah. Yang pertama memandang wajah Nabi, yang kedua membaca Al-Qur'an, yang ketiga membantu orang yang membutuhkan. Nah, itu kesukaannya beliau tuh, baca Quran. Sampai pas mau meninggal aja waktu-waktunya diisi dengan membaca Al-Quran. Imam Syafi'i bilang saya kagak pernah bohong. Saya gak pernah sumpah, baik itu benar maupun salah. Sumpah gak berani, karena itu bawa nama Allah. Saya bersumpah demi Allah, biar kata benar aja tuh kata Imam Syafi'i saya gak berani. Kalau orang sekarang sumpah bereretan tuh, wallahi demi Allah, demi Rasulullah, berani deh saya murtad, saya kafir. Nah, isinya padahal bohong demi menutupi kebohongannya. Na'udzubillah min dzalik. Makan nggak agak sampai kenyang, karena kalau kenyang kata Imam Syafi'i bikin badan berat, bikin hati keras, bikin kecerdasan berkurang. Kalau bahasa Betawinya apa? Bikin bego. Udah kenyang bego. Bebel gitu ya. Dan bikin banyak tidur dan bikin malas ibadah. Jadi kalau kita ada penyakit susah tidur tuh insomnia, makan coba ada yang banyak. Tidur. Makan yang kenyang gitu jam 11 malam, 12 malam, insya Allah ngantuk gitu. Wa kana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yusalli fi kulli yawm wa laylah 300 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal salatnya 300 rakaat. Kalau Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin lebih hebat lagi, 1000 rakaat. Bukan ngomong kosong, 1000 itu bukan omong kosong. Tapi kalau kita mau hitung-hitungan pakai waktu sangat masuk akal gitu. Salat 1000 tiap hari, 1000 rakaat tiap hari. Wa kana yakhtimul Qur'an fi kulli 7 ayyam khatmah. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal khatamnya itu seminggu sekali. Kalau kita sekarang setahun sekali kayaknya kita. Ramadan ya. Habis Ramadan Qur'annya lipat dulu. Udah kayak beda agama sama Al-Qur'an, udah kayak beda agama udah. Ketemunya sebulan doang. Habis itu jarang, bahkan ada yang sampai enggak sama sekali. Habis Ramadan sampai sekarang udah baca berapa juz? Belum baca lagi tuh. Ntar nunggu Ramadan lagi. Biasanya begitu. Padahal kalau orang-orang saleh tadi, ini Imam Ahmad bin Hanbal seminggu sekali. Wa kana katsiral qiyam, yanamu nawmatan khafifa ba'da al-isya. Thumma yaqum ila sabah yusalli wa yadu. Imam Ahmad bin Hanbal tidurnya habis isya. Kalau sekarang mungkin jam 8, katakan sampai jam 11, jam 12, habis gitu bangun sampai pagi. Isinya ya salat, isinya ya doa, ya nulis kitab dan lain sebagainya. Imam Ahmad disiksa di zamannya Khalifah Mu'tasim, kemudian Khalifah Wathiq, kemudian Mutawakkil. Jadi disiksa di 3 zaman kepemimpinan Bani Abbas. Wa qala Hilal ibn al-Mu'alla arba'atun lahumul minnah al-Islam wa dzakar minhum Ahmad ibn Hanbal haitsu thabat fil mihna wa lam yaqul bi khalqil Qur'an. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukup sampai di sini. Intinya yang ingin disampaikan di hari ini adalah kita mulai selalu terbiasa untuk berbuat baik. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Pasti yang namanya kebaikan balasannya juga kebaikan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha.
Tapi kalau kita buruk, ya balasannya ya buruk juga. Kita bikin baik, yang kita dapat kebaikan. Kita bikin buruk, yang kita dapat keburukan. Nah, Imam Ja'far bilang bahwa hidup ini seperti kaca. Kita bakal ngelihat di kaca apa yang ada pada hakikat diri kita. Jadi yang kita akan lihat itu adalah hakikat diri kita. Yang akan kita lihat adalah kita seperti apa. Berarti orang yang datang kepada kita, orang yang ada sekeliling kita, itu adalah gambaran kepribadian kita, gambaran keseharian kita. Nah, kita terus berbuat baik, terus saja. Bodoh orang mau bikin apa kek, orang mau ngatain, kita nggak mau ngatain orang. Bodoh amat deh, kita mau dicaci maki, kita nggak mau caci maki orang. Nah, karena kita baik, nanti pasti yang datang kepada kita juga kebaikan demi kebaikan. Wabil khusus kepada anak-anak kita. Sebab kalau kita punya anak ini soleh soleha, beruntungnya kita luar biasa. Yang bakal kita rasakan lagi nanti, apalagi di akhirat, di kubur bahkan. Ketika dikubur, ya kita udah nggak bisa nambah pahala lagi, udah nggak bisa istighfar lagi. Yang bisa ngurangin dosa kita adalah apa? Doa dari Rabbighfirlinya siapa? Anak-anak kita. Rabbighfirli wali walidayya, itu kata Allah, itu bakal terus mengalir. Asal dia doa, dia pasti. Itu kita ingetin, sampai kita ingetin sama anak-anak saya. Anak saya itu Ali sampai ngomong minggu lalu, iya dah baba, nanti pokoknya habis sholat pokoknya pasti Ali bacain Fatihah dah. Ngomong begitu. Karena kita kan takut juga ntar pahala kurang, siapa yang mau nambahin? Ya udah nggak bisa nambah lagi kita, udah nggak bisa ibadah lagi, dosa banyak, siapa yang mau ngurangin kalau bukan doa dari anak-anak kita? Jadi didik mereka, kenalin baca ratib, duduk aja dengerin baca ratib, baca la ilaha illallah, baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, baca selawat di situ. Nah itu akan terbiasa, tumbuh besar, dia akan terus menjalankan apa yang dididik oleh orang tuanya di masa kecilnya. Wallahu a'lam bishawab.